Sejauh ini, bukan waktu yang salah, dan bukan pula kamu yang bersalah. Hanya saja, aku yang terlalu bodoh menaruh hati pada hati yang salah. Aku tahu, kamu hanya sebatas sahabat yang begitu dekat hingga aku terpikat. Bagaimana aku tak jatuh hati, sedang perhatianmu sangat menjiwai. Dari sapaanmu hingga perhatianmu yang kuanggap terlalu memanjakanku, sampai-sampai aku lupa akan masa lalu yang pernah membuatku terbelenggu. Izinkan aku mengagumimu, meski tak akan memilikimu. Setidaknya, kamu jangan berlalu. Tetaplah di sini berdua bersamaku. Meski saat ini kamu masih bersamanya, aku akan tetap bersabar hingga waktunya. Kamu akan menyadari jika aku selalu ada untuk kamu, sahabat yang kini ku cinta. Kok berat banget ya cobaannya? Rasanya udah pengen nyerah. Capek banget kalau harus seperti ini terus, selalu diberi luka pada tiap harinya. Kukira cobaannya hanya sementara, hanya sebatas menguji rasa sabar. Tapi nyatanya, sampai saat ini belum selesai. Selalu saja terulang berulang kali. Entah berapa banyak air mata yang jatuh, entah berapa kali aku mengeluh perihal patah hatiku yang tak kunjung sembuh, sebab aku terlalu memberi cinta yang utuh. Sesekali aku mencoba untuk bersabar, lalu mencoba kembali untuk tegar, hanya berpikir mungkin belum takdir. Tapi nyatanya hanya luka yang tak berakhir, luka yang terus-menerus membesar, bahkan mungkin telah sulit diobati. Sebab rasa kecewa begitu besar, yang mungkin bisa dikatakan hampir mati. Gak terhitung berapa kali yang datang, yang kuanggap sebagai penyembuh, namun yang ada malah memberi luka baru pada hati yang telah terluka sebelumnya. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang kau pilih? Bila pada akhirnya aku yang tersisih. Kenapa harus aku yang kau buat nyaman? Bila akhirnya aku yang kau buat kesakitan. Kau datang saat kau hanya patah hati, bercerita sedih saat kau tersakiti, dan aku kau jadikan pelampiasan dari semua keluh kesah dan kesedihan. Aku juga punya hati yang tak seharusnya kau sakiti, sebab aku menerima sepenuh hati, bukan yang sekedar basa-basi. Yang tulus kau abaikan, yang serius kau lupakan, sedang yang hanya sesaat kau terima dan hanya membuatmu terluka. Aku berusaha membuatmu nyaman, namun tak pernah kau rasakan. Aku selalu mencoba menghibur, namun kau tak pernah merasakan. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Sekarang
Sekarang semua telah hilang. Kita yang dulu saling sayang, kini telah terasa asing. Bahkan malu untuk saling memandang. Semuanya terjadi begitu singkat. Tak sadar ku Rasanya baru saja kita saling kenal. temukan wanita Kita ini sebenarnya telah larut yang sadar. dalam permainan hati yang tak normal. Tiada lain Semenjak adanya orang ketiga dalam hidupmu, hanya dia. kamu telah berbeda, jauh dari sikap kamu sebelumnya. Bisa dibilang, ini bukan kamu sebenarnya. Aku kangen masa-masa kita dulu yang saling tertawa hingga nangis terseduh. Aku rindu akan perhatianmu yang lalu, yang selalu membuatku tersipu malu. Bisa nggak kita kembali seperti itu lagi? Kembali dalam cerita yang belum selesai. Biarkan aku menyelesaikannya kali ini, agar cerita kita tetap tertulis di sini. Lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Hai, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk supportnya, dan terima kasih untuk kalian yang sudah like, follow, dan komen-komen ya. Izinkan saya untuk membacakan sebuah karya yang berjudul Aku Bersama Luka Masa Lalu. Kapan kamu akan mengerti tentang aku yang selalu menanti, bertahan sejauh ini demi cinta dan sayang yang pasti? Tolong pahami aku sebentar, Tak sadar ku beri ruang untukku bersandar, melepas lelah agar aku tersadar dari semua mimpi yang telah pudar. Kini aku belajar ikhlas, melepaskanmu dengan bebas. Biar waktu yang menghapus cerita kita meski menangis dalam proses. Perihal aku yang terluka, kamu tak perlu berduka, sebab aku telah terbiasa menahan sakit dan air mata. Aku doakan semoga kalian bersatu tanpa cerita pilu sepertiku. Kamu dengan pilihanmu, aku bersama kenangan masa lalu. Pernah gak sih kamu ngerasa kesepian? Kesepian meskipun kamu lagi di tempat yang ramai, di tempat ribuan orang, tapi merasakan hal yang sepertinya sulit untuk diungkapkan. Kita seperti orang yang bodoh, yang tak punya arah untuk melangkah kemana, untuk berbuat apa. Hanya bisa melihat orang-orang bermesraan, hanya bisa melihat orang bergandengan tangan, berpelukan, dan aku hanya seperti orang yang hilang di tengah-tengah keramaian. Ada nggak sih seseorang untukku yang bisa mengerti aku, yang bisa memahami aku? Padahal aku nggak minta banyak kok. Aku hanya mau dia mengerti, tapi rasanya sulit. Mungkin takdirku sudah tertulis sendiri, karena sampai detik ini pun ya aku masih sendiri. Belum menemukan pasangan, belum menemukan orang yang spesial yang bisa mengerti aku. Awalnya aku rasa sendirian itu nyaman, tenang. Namun lambat laun aku kesepian. Pengen tahu gimana rasanya disayang, pengen
tahu rasanya dimanja, pengen tahu rasanya dipeluk mungkin. Entahlah, itu hanya sebuah keinginanku. Kalau kamu bertanya sakit, ya jelas sakit. Sakit karena melihat orang-orang kok bisa ya sebahagia itu. Sedang takdirku, ya seperti ini. Ini bukan tentang puisi yang sedih-sedih atau elegi, namun ini sebuah curhatan hati dari aku sendiri. Dimana mungkin kalian juga ada yang pernah ngerasain hal yang sama sepertiku. Merasa kesepian meskipun di tempat keramaian. Surat untuk ibu. Gak kerasa ya bu, kini genap setahun setelah kepergianmu. Namun suaramu masih saja sering terdengar di rumah ini. Aromamu masih melekat begitu kuat. Maaf ya, jika selama ini aku belum menjadi apa-apa, belum bisa menjadi seperti yang ibu harapkan. Ibu tahu bahwa aku sangat lemah tanpamu. Hari-hari yang kulewati seakan kelabu. Kini aku kesepian bu. Aku merindu padamu. Aku terjatuh pada jurang belenggu merindu. Teriakan ibu membangunkanku di pagi hari. Kini tak aku dengar lagi. Begitu sepi tanpa sosok ibu di setiap hari. Seakan aku dalam ruang tanpa matahari. Aku hanya minta ibu hadir dalam mimpiku. Meski sebentar, setidaknya melepas rindu. Aku ingin memeluk dan bersandar di bahumu ibu. Bercerita tentang dunia yang memilu. Bu, terima kasih untuk semuanya. Dari 9 bulan mengandung hingga mendidikku menjadi dewasa. Meski belum bisa membuat ibu senang, tak terasa air mata menetes bu menulis surat ini agar ibu dapat membacanya. Surat ini hanya mampu kuletakkan pada rumah terakhirmu. Aku sandarkan pada nisan yang bertuliskan namamu bu. Ibu, aku mencintaimu tanpa rasa lelah. Ibu, aku menyayangimu tanpa celah. Terima kasih ya bu. Surat ini untuk ibu. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Ayah, anakmu telah dewasa sekarang. Berbagai cobaan telah aku lewati. Meski terkadang dipenuhi air mata dan berjalan di tajamnya ribuan kerikil dunia, aku baru sadar akan kerasnya hidup, di mana aku mencari jalan dalam kegelapan. Terkadang sampai harus merayap untuk melewatinya. Ternyata hidup itu butuh perjuangan ya. Ribuan cobaan tanpa henti untuk membuatku menyerah. Dari menerjang jurang, berenang menabrak ombak sampai terbentur karang. Namun itu semua tak membuatku menyerah, sebab cara ayah mendidikku dulu begitu hebat. Kini aku tumbuh menjadi kuat ya. Meski di waktu kecil sempat membenci ayah karena terlalu keras mengajariku. Namun setelah aku dewasa, aku telah paham kenapa ayah begitu keras mendidikku. Ayah, terima kasih untuk semua yang kamu ajarkan. Maaf
selama ayah hidup aku belum sempat membahagiakan ayah. Kini yang membuatku lemah ialah kepergianmu. Sebab saat aku hanya bisa bercerita di depan lisanmu ya. Maafkan anakmu yang dulu keras kepala ini. Maafkan anakmu jika selama ini hanya membuatmu kecewa. Pernah gak sih kamu ngerasa kesepian? Kesepian meskipun kamu lagi di tempat yang ramai, di tempat ribuan orang, tapi merasakan hal yang sepertinya sulit untuk diungkapkan. Kita seperti orang yang bodoh, yang tak punya arah untuk melangkah kemana, untuk berbuat apa, hanya bisa melihat orang-orang bermesraan, hanya bisa melihat orang bergandengan tangan, berpelukan, dan aku hanya seperti orang yang hilang di tengah-tengah keramaian. Ada gak sih seseorang untukku yang bisa mengerti aku, yang bisa memahami aku? Padahal aku gak minta banyak kok. Aku hanya mau dia mengerti, tapi rasanya sulit. Mungkin takdirku sudah tertulis sendiri, karena sampai detik ini pun ya aku masih sendiri. Belum menemukan pasangan, belum menemukan orang yang spesial yang bisa mengerti aku. Awalnya aku rasa sendirian itu nyaman, tenang. Namun lambat laun aku kesepian. Pengen tahu gimana rasanya disayang, pengen tahu rasanya dimanja, pengen tahu rasanya dipeluk mungkin. Entahlah, itu hanya sebuah keinginanku. Kalau kamu bertanya sakit, ya jelas sakit. Sakit karena melihat orang-orang kok bisa ya sebahagia itu. Sedang takdirku ya seperti ini. Ini bukan tentang puisi yang sedih-sedih atau elegi, namun ini sebuah curhatan hati dari aku sendiri, dimana mungkin kalian juga ada yang pernah ngerasain hal yang sama sepertiku. Merasa kesepian meskipun di tempat keramaian.